warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ima dan juga Kong Wiwi di program apa Dao? Kakak dulu. Keren. Sehat kan? Alhamdulillah. Kita banyak yang harus dibahas lagi. Aku bahas. Karena kayak perkuliahan nih banyak membahas. Jadi sebenarnya kayak bahas banget ya. Perkuliahan kehidupan. Perkuliahan kehidupan karena life is never ending. Life will ending. Will ending karena kan kita masih di alam fana. Betul. Gitu ya. Kang, Yo. ada yang mau dibahas nih, Oke. ya. Jadi ceritanya itu kan saya tuh kan dapet curhatan gitu ya. Emang curhatannya saya juga jadi bingung untuk nge-advise-nya kayak gitu. Ini tuh kayak ya biasalah antara relationship antara hubungan kayak laki-laki dan perempuan gitu ya. Masih muda juga sih orangnya gitu. Nah tapi mereka tuh maksud itu ya kebanyakan gitu ya, mereka tuh kejebak pada sebuah persepsi yang cinta yang tulus tuh kayak gimana sih gitu. Oh. Di situ ya ketika mereka nanya gitu aku langsung teuing. Ya mungkin yang namanya cinta tulus itu mungkin itu hanya bisa dirasakan, tapi kayaknya enggak juga deh, ada penjelasan lainnya mungkin. Iya nggak sih, ada penjelasannya nggak sih kan kalau kayak gitu? Saya jelaskan dalam satu kalimat ya. Oh ya, Bisa jadi kuat juga, bisa jadi status juga. Mantap, catet lagi, dulu Bang Dragon. Yang gini dulu Bang Dragon. Oke. Ketulusan itu tidak bisa didengar, Tapi, dia hanya bisa dilihat dan dirasakan. oke, dilihat dan dirasakan. Iya, hanya bisa dilihat dan dirasakan. Jadi nggak bisa didengar. Kalau saya bilang ini kata Iman, tema aku tuh tulus, itu ciri saya nggak tulus. Dan orang ikhlas nggak akan pernah bilang dirinya ikhlas. Iya benar. Ketika dia bilang saya ikhlas, menandakan dia ada ikhlas. Dan kayaknya kalau misalnya saya bilang saya tuh tulus, kayaknya tulus bakal ngamuk. Ya. Berjalan. Termasuk kayak gini. Berjalan. Saya tuh mencintaimu, padahal mencintai itu bau kan. Iya mencintai. Oke, Ini dark joke ya. dapet banget ya. Oke. Kak, gimana, Sob? Nah, jadi gini. Jalan yang benar. Ketika orang menanyakan cinta yang tulus itu seperti apa sih? Nah, kita bagi di dua frame. Frame toxic atau frame yang benar. Frame toxic. Atau frame yang benar. Oh oke, bahas. Kalau mau bahas yang mana dulu? Mau toxic dulu apa yang benar dulu? Toxic dulu. Oke. Kalau frame yang toxic adalah ketika kita tulus apa enggak? Lihat frame-nya, dia sudah aman atau belum? Oh, ini di bahasan. Betul sekali. Cek lagi deh. Cek lagi ya. Ini marketing sedikit. Nanti kalau bisa dikasih judul sedikit. Iya benar. Kalau bisa kasih ini ya, kasih Ya. tanda ya editor ya. Nah, jadi ketika misalkan apa tuh tulisan toxic seperti apa sih? Ya tadi frame-nya dia udah aman apa belum? Kalau frame masih aku nyaman sama dia, dia terus nggak sih sama aku? Nah, hati-hati. Karena ketika Anda belum aman, maka nyaman itu jadi satu hal yang ibaratnya jadi satu hal yang membahayakan. Coba gini. Kalau Teh Ima belum cek kolesterol, ya, maka makanan jeroan yang Teh Ima suka. Teh Ima suka makan apa coba? Bala-bala gitu. Nah, kalau Teh Ima belum cek kolesterol, belum tahu gula darahnya seperti apa, gitu kan, gula darahnya atau kolesterol seperti apa, maka hati-hati ketika Anda saya mah enak, seneng makan bala-bala tuh, tinggal nunggu waktu, Anda akan speak, ya, peaknya tinggi banget antara sakit lah atau dia masuk rumah sakit, seueur karawas gitu kan, apalagi umur kita udah nggak muda lagi ya. Siapa? Saya Iya, udah gitu. muda lagi gitu kan. Nah, perubahannya seperti itu. Jadi tapi kalau beda kalau kayak gini nih, saya aman dulu dengan cara apa? Saya cek dulu, ya, dicek tes lab dulu. Oh ternyata gula darah saya bagus, tekanan darah saya bagus. Berarti oh boleh, karena sudah aman nih, boleh dong saya nyicipin 1 atau 2, jangan berlebihan, gitu kan? Nah, jadi ketika itu jadi toksik atau benar hanya masalah apa? Aman dulu apa enggak? Jadi barometernya aman atau enggak? Dah, Ya. itu aja dulu. Jadi kalau tadi misalkan dia terus nggak sih sama aku, ya pertanyaannya adalah Anda dalam proses sudah menikah atau belum? Misalkan, kan aku lagi tanda kutip ya, lagi pacaran, lagi pendekatan, lagi taruhan gitu. Nah, kalau untuk taruhan, maka tetap fokusnya itu bukan nyaman dulu. Iya. Karena nyaman ya. nyaman yang baik itu adalah nyaman yang keluar dari hasil keamanan. Ya kan? Iya, betul. Karena nih logikanya teh, misalnya kita belum aman nih, si A sama si B itu belum aman belum nikah, tapi mereka sudah nyaman. Kira-kira akan jadi toksik kan? Toksik sih. Kalau tidak pernikahan kan? Iya betul. Ya syukur-syukur kalau menikah. Tapi kembali lagi,
prinsip quote yang sebelumnya, lebih mudah menikahi orang yang kita cintai daripada mencintai orang yang kita nikahi. Betul nggak? Karena apa? Benar. Ketika kita menikahi orang yang kita cintai, udah nikah mah, itu tuh effort yang perlu kita lakukan lagi fase kedua. Iya, Yaitu apa? betul. Mencoba mencintai dia dalam keadaan aman. Betul. Jadi kalau menurut saya sih ya, daripada buang-buang energi, gitu kan, menikahi orang yang kita cintai, lebih baik kita mencintai orang yang sudah kita nikahi, bukan menikahi orang yang Kita cintai. kita cintai. Kebalikannya. Ya, jadi kalau misalkan lebih ideal energi kita dikeluarkan untuk mencintai orang yang kita nikahi, Iya sih, betul. tidak fokus kepada menikahi Menikahi orang yang kita cintai, gitu kan? Karena kembali lagi teh, ketika kita mencintai seseorang dan kita jadikan alasan untuk menikahi orang tersebut, hati-hati, itu hanya bumerang buat kita. Iya. Karena orang yang kita mencintai itu akan menjadikan ujian terbesar buat kita. Karena kan sifatnya di dunia ini, sifatnya ujian itu sesuatu yang kamu cintai dan itulah yang akan jadi ujian. Betul sekali. Gitu. Maka dari itu, contohnya kalau kita referensikan Nabi Ibrahim ya, Iya benar. coba bayangin Pak. Katanya Allah tuh maha pengasih maha penyayang. Nabi Ibrahim tuh bertahun-tahun pengen punya anak. Begitu baru udah punya anak, apa yang Allah perintahkan? Disuruh Simpan di tengah padang pasir. Kenapa kok Allah tega banget sih? Kenapa? Karena Allah tuh pengen memurnikan. Ya, Iya, pengen benar. memurnikan. Apa kecintaan dia kepada makhluk itu menggantikan kecintaan dia kepada Allah? Betul nggak? Betul. Pada sang pencipta. Tauhidnya bergetar nggak? Bergeming nggak tauhidnya? Tapi ternyata kepada Allah kan Enggak, malah Nabi Ibrahim makin itu kuat. tidak bergeming, bakal lebih mencintai dengan Allah. Nyaman nggak? Siapa sih teh yang nyaman? Nabi Ibrahim tahu nggak kalau apa tuh Siti Hajar dengan Ismail itu akan ditolong sama Allah? Enggak tahu. Nggak tahu. Akan keluar dari Zamzam, tahu nggak? Enggak Bahwa tahu. dia akan jadi kota terbesar atau kota terbesar di dunia? Nggak tahu. Tapi dalam ketidaktahuan itu ada sebuah keyakinan. Yaitu apa? Ya keyakinan kan kalau kita berpegang teguh pada Allah, dia berpegang teguh pada tali yang paling kokoh, gitu kan? Iya. Nah, sama ketika kita mencintai orang, saya mencintai si A, tapi saya tuh mencintai itu adalah menikah karena cinta itu. Hati-hati, dia akan jadi ujian buat saya. Iya. Makanya Jatuh. akan sulit bagi saya untuk mencintai dia ketika sudah menikah. Kan wanita yang paling cantik, paling menarik, paling atraktif itu adalah wanita yang belum kita nikahi kan. Nah, jadi kembali lagi di sana, kalau kembali masalah tulus, prinsip tulus itu gampang sebetulnya. Ya, netral tulus. Artinya apa? Dia hanya bisa dilihat, tidak bisa didengar, hanya bisa dilihat dan Dirasakan. Nah, kadang kita harus ingat, kenapa saya ngomong ini? Karena kelebihan laki-laki itu ada di mulut, kelemahan perempuan ada Ada di mulut. mana? Coba bayangkan, pas pisannya. Si laki-laki yang suka membuat Nah. dan si perempuan Ada yang perempuan suka. mengatakan gini, laki-laki mah suka janji manis. Betul. Ya, salah sendiri Anda kenapa suka teh manis. Betul nggak? Anda kan suka yang manis-manis kan? Gitu. Buktinya ketika saya memberikan sebuah kenyataan yang pahit, Anda nggak suka. Iya, sering Betul emang nggak? suami saja mulu. Betul. Contoh lagi misalnya, laki-laki mah buaya. Salah sendiri perempuan kenapa pencinta binatang. Betul nggak? Ya udah nyetel sih ya. Sebenarnya udah nyetel laki-laki sama Nah, perempuan. biasanya perempuan yang ngomong kayak gitu, perempuan yang baru kecewa. Oh iya. Tapi Seperti kalau lagi jatuh cinta maka semua orang itu brengsek kecuali dia. Ya, saya mau terus terang ya, saya tuh laki itu nggak peka teh. Dan semua laki itu brengsek termasuk yang ngomong. Ya, makanya saya nggak suka laki-laki. Iya, sebenarnya perempuan aku juga sama. Nah, karena si perempuan tadi ribet ya, tadi bicaranya perempuan tadi ribet, aku juga nggak suka sama perempuan. Aku suka yang laki-laki. Betul, nah, makanya itu di sini ketika kita memframe, ya memframe bahwasanya tulus seperti apa, tulus itu netral. Ya samalah ketika kita ke anak, ya kan? Kita nggak perlu kan ke anak tuh bilang tiap hari, aku cinta kamu, enggak kan? Coba untuk anak. Tapi lebih banyak pada tindakan ya. Betul, tindakannya. Tindakan dan doa. Kan percuma teh kayak gini. Ada pernah bilang sama saya, kan yang namanya mencintai Allah itu tidak, yang penting mas saya beriman sama Allah, nggak bersolat. Ya samalah kalau gitu, sama kayak gini. Saya bilang mengikuti atur, saya mencintai kamu, tapi saya nggak pernah luangin waktu buat dia, nggak pernah berbuat sesuatu buat dia, nggak ada effort gitu. Maka prinsipnya gini, bagi perempuan tuh, ataupun bagi laki kita bisa perempuan ya, kalau ada laki yang kamu nggak punya waktu buat saya mengerti. Saya tadi gini, kamu tidak membalas SMS WA saya mengerti. Kamu tidak sebab untuk menelpon saya mengerti. Kamu tidak ketemu dengan saya karena sibuk, saya mengerti. Dan ketika kamu melihat saya dengan orang lain, kamu pun akan mengerti. Jeruk pisan. Nyelokit.
Itu rakyat. Itu apa? Artinya apa? Bahwa ketulusan itu adalah ada di tindakan. Dan tindakan akan memberikan rasa. Gitu kan? Nah, oleh karena itu, disinilah sila perempuan itu, khususnya saya menanam pada perempuan, karena biasanya perempuan itu jadi korban. Iya. Karena laki brengsek. Brengsek banget. Ya, Gas banget makanya, ini. mungkin ada komen, oh tidak semua laki brengsek. Gini, laki-laki itu harus brengsek. Laki itu harus bajingan. Laki itu harus kasar. Laki itu harus pemberani. Bahkan laki itu harus berbahaya. Iya. Tapi bisa kontrol. Iya betul. Itu yang membuat laki itu berharga. Contoh nih misalkan, saya tuh punya, mohon maaf ya, libido saya tinggi banget sama perempuan. Oh, saya tuh bergaya sama perempuan. Tapi saya bisa nahan. Mulia nggak? Mulia. Mulia. Tapi yang kalau misalnya, nah saya nggak suka sama perempuan, lemah syahwat saya. Emang nggak mulia? Itu namanya laki lemah. Iya. Betul nggak? Nggak ada ibaratnya jihadnya apa gitu ya. Betul, karena apa? Jadi sesuatu itu berharga justru ketika dia bisa melawan kecenderungannya itu atau kontrol kecenderungan itu. Contoh, kita belajar bela diri. Setiap hari kita membuat badan kita jadi tubuh yang berbahaya, tubuh yang bisa sekali tinju langsung mati misalnya atau terluka. Tapi kan setiap hari juga kita belajar kontrol diri ketika kita belajar membela diri, betul nggak? Makanya namanya bela diri. Iya. Bahkan kecenderungannya orang yang hebat itu justru dia nggak pernah tuh ketika ada orang biasa gitu kan. Makanya ada undang-undang tidak tertulis kalau atlet itu nggak boleh mukul. Atlet itu kalau misalkan atlet mukul ninju itu justru si atletnya akan ditegur, bahkan mungkin akan dicoret dari pelanggaran. Kenapa? Karena beda, atlet itu kalau mukul ninju, atlet taekwondo, MMA gitu ya, beda dengan orang awam yang mukul sama ninju gitu. Makanya atlet itu nggak boleh bertengkar, nggak boleh berkelahi lah. Nggak boleh senggol bacok kok. Betul, kenapa? Karena dia harus punya kontrol yang baik. Dikatakan orang hebat, ya kan? Gitu. Nah, jadi bedakan tuh yang namanya kemuliaan itu terjadi ketika Anda punya self control. Bukan kayak ayam begitu pengen langsung prak gitu. Gitu. Itu kan tadi yang apa tulus itu dari si toksik. Ya. Dan satu lagi. Nah, dari sisi aman tadi sisi tulusnya itu muncul dari sebuah rasa aman. Dimana rasa aman tuh ya tadi lembaganya harus ada lembaga yang mempertanggungjawabkan dulu. Yaitu pernikahan misalnya ya. Karena jadian mah seberapa lama pun Anda jadian pacaran atau apa namanya atau apalagi FWB-an gitu ya, itu mah nggak aman. Anggar sih. Yang diduga siapa sih? Perempuan kan. Tuh kasih saya mah kadang-kadang suka miris gitu perempuan kok mau gitu. Iya. Please perempuan tuh Anda tuh mulia. Karena saking mulianya Anda tuh ditutupin. Ya, coba Anda lihat beli air mineral gitu kan. Karena tulisannya jangan dibeli kalau segel rusak. Itu air mineral harga cuma 4.000. Anda? Nah, gitu. Masa gratis? Kira-kira kita mau kalau beli barang nih. Teteh lebih baik beli barang yang di display atau yang di dus? Saya lebih milih yang di dus. Ya kenapa? Di display mana dipegang-pegang orang kan? Iya. Nah itu. Ya jadi karena saya sebagai laki-laki, tolong kalau yang nggak setuju silakan. Sebenarnya saya sebagai laki-laki teh, udah kalau nikah mah pengen perempuan yang masih suci ya. Iya. Betul nggak? Rata-rata ya? Ya kalau misalnya ada perempuan yang mengatakan, oh itu laki-laki nggak fair. Ini bukan masalah fair nggak fair. Ini hukum alam. Kan laki-laki perempuan juga pengen dong dapat pasangan yang pemberani, gagah, bisa menyediakan, jadi provider buat keluarga, betul nggak? Betul. Iya. Tetap tinggi gimana? Laki-laki yang tinggi apa yang pendek? Jujur. Badan yang atletis atau yang melendoy? Atletis. Oh boleh milih kan? Iya. Iya sama. Itu udah hukum alam, nggak bisa digantung juga. Nggak bisa. Gitu. Makanya kalau mau masalah terus, please frame-nya apa dulu? Please aman dulu. Biar ketulusan itu bisa menjadi sebuah arti suci yang menguatkan sebuah hubungan, bukan yang menjerumuskan kita pada penderitaan yang jelas ada di ujungnya. Kan kalau jadian mau ujungnya harus putus ya. Orang nikah aja bisa cerai. Nah, orang nikah aja bisa cerai, apalagi yang paling parahnya orang hidup aja bisa mati. Nah itu. Kalau nggak cerai hidup ya cerai mati kan? Iya. Dulu dong dragon. Jadi lihat kita dinasehatin bareng-bareng nih sama Kang Wiwit untuk yang masih pada galau-galau Ya, yang masih sebetulnya nasihatnya buat saya juga teh. itu semuanya. Buat saya pribadi juga sama. Iya sih betul. Karena kita semua ya. Jadi gini, saya memberikan nasihat ini bukan buat saya yang paling benar. Iya. Tapi saya mengetahui informasi ini baik itu dari orang lain atau dari buku yang saya baca atau dari guru-guru saya atau dari insight saya sendiri, saya lempar ke masyarakat itu sebagai cerminan buat saya. Iya. Suatu nanti supaya saya aman. Kenapa? Ketika saya melakukan kesalahan ditegur. Ade. Kamu ngomong gini kok, kamu gini. Nah, jadi Anda ini semua dulu Dragon yang sekarang tuh udah ribuan ya orang jumlahnya ya, yang menonton ini bisa menjadi cermin buat saya, buat Ima juga, sehingga kita saling mawas diri satu sama lain.
Iya, Tuh. betul. Bukan kita yang paling benar dan paling merasa, Iya. wah, gua tampil di YouTube kayak gitu. Iya betul. Ya makanya ini kita semua para jamaah dulur-dulur Bang Dragon, kita semua lagi diingetin ya untuk semuanya, diingetin untuk yang galau-galau, untuk yang hubungannya lagi ngambang gitu kan, gak ada kejelasan, si dia ngeghosting atau apapun itulah pokoknya. Yuk cek ketulusan dia itu dari apa? Dari rasa aman. Kang, campaian lah semua nak. Oke, dulu Mandagon tidak bosan, juga tidak pernah lupa untuk mengingatkan bahwa dulu Mandagon jampi-jampi sadegi kerujung hati sarengka kerjaan pikiran memang prak sing hati-hati mun sidik salah sing kira. Hatur nuhun pisan kan. Keren banget. Kembali lagi ya dengan Ima di program Open BO. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.